Ya, korelasi itu memang yang dimaksud di sini korelasi linier gitu ya, yang kebanyakan diukur ya. Jadi judulnya ini korelasi kendal tau ya, tau itu ya ini sebutan saja ya. Dan korelasi kendal parsial. Jadi kalau saudara kenal di parametrik itu ada korelasi Pearson ya, dan korelasi parsial dari Pearson juga gitu ya. Jadi itu sama di non parametrik juga begitu, ada korelasi dan korelasi parsial gitu ya. Apa itu korelasi dan korelasi parsial? Kalau di parametrik itu Anda punya 3 variabel gitu, X misalnya, Y sama Z gitu kan. Kalau saya menganalisis korelasi X dengan Y, ini korelasi biasa kan. Ya, ini yang kita sebut korelasi Pearson misalnya gitu ya. Tapi kalau Anda ada variabel Z ini yang mungkin berinteraksi dengan X dan Y menentukan, kita perlu membahas korelasi yang parsial kan, X, Y gitu dengan syarat apa? Z-nya tetap gitu kan. Nah, ini namanya korelasi parsial gitu ya. Makanya ketika kalau korelasi ini dengan korelasi ini relatif dekat ya, korelasi X dengan Y dengan korelasi X dengan Y dengan menhold apa ini namanya partial correlation kan. Nah, partial correlation gitu. Kalau dengan menhold Y tetap ini nilainya tetap relatif apa? Relatif dekat gitu ya. Misalnya di sini 0,8 gitu ya. Di sini 0,81 kan nilainya atau 0,79 misalnya. Nilainya nggak jauh beda gitu ya. Itu artinya apa? Artinya sebenarnya korelasi antara X dengan Z itu lemah dan korelasi antara Y dengan Z juga lemah, sehingga korelasi antara keduanya tidak dipengaruhi oleh Z gitu kan ya. Jadi hubungan antara X dengan Y itu tidak dipengaruhi secara kuat oleh Z gitu ya. Jadi kalau nilainya relatif mirip ini. Kalau nilainya beda jauh ada kemungkinan ya. Berarti Z itu mempengaruhi hubungan antara X dengan Y. Jadi ini kan orang pertama, ini orang kedua gitu kan, ini orang ketiga. Nah kalau ini orang ketiga itu nggak ada artinya kan korelasi antara X dengan Y kan nggak dipengaruhi dia gitu kan. Nah sebaliknya kalau nanti ada keberadaan Z ini mempengaruhi nilai korelasi X dengan Y, beda jauh gitu ya. Berarti Z itu peranannya cukup besar gitu ya di dalam membuat hubungan antara X dengan Y. Gitu. Jadi analoginya kira-kira gitulah ya. Kan ada orang yang kadang-kadang berhubungan satu dengan yang lain dipengaruhi oleh orang ketiga gitu ya. Jadi kalau nggak ada orang ketiga dia nggak jadi itu hubungannya gitu kan ya. Oke, itu analogi supaya kita bisa membayangkan kasusnya nanti. Apa itu korelasi parsial gitu ya? Atau korelasi di sini kita akan mengukur dengan korelasi kendal tau ya. Jadi sebenarnya sama dia ya, fungsinya untuk mengukur hubungan atau asosiasi ya antara dua variabel, tetapi dinyatakan dalam bentuk ranking gitu. Jadi seperti Spearman ya, Spearman rank correlation itu sama dia di ranking. Kemudian dihitung tuh korelasinya ya, korelasi rank correlationnya gitu. Nah ini juga sama, tetapi dia tidak pakai mengkorelasikan ranknya, tetapi dia melihat kesesuaian urutan, kesesuaian urutan. Nanti kita yang disebut dengan concordance ya, concordance itu kesesuaian kan ya. Jadi kalau misalnya ini X, Y gitu, ini rankingnya 1, 2, 3 dan sampai 10 misalnya. Kemudian nanti data Y juga rankingnya sama gitu, 1, 2, 3 dan seterusnya sampai 10 gitu. Berarti ini kan ini kan kesesuaian semua ya. Jadi ini pasti korelasinya tinggi ya kan antara X dengan Y gitu ya. Jadi nanti urutan kesesuaian itu yang atau kesesuaian urutan itu yang digunakan sebagai ukuran dari kendal gitu ya. Apa itu konkordan dan diskordan gitu ya, yang urutannya itu yang mana yang terus. Jadi kalau ini diurut gitu ya, di sort gitu kan. Ya, ini artinya nanti kan kalau kita bandingkan kan dua ini selalu ini ya. Jadi 2 selalu di atas 1, 3 selalu di atas 1. Bayangkan kalau ada Z gitu ya, variabelnya di sini misalnya 2, 3, 1,
4 misalnya dan seterusnya ya. Di sini 9 gitu ya misalnya. Urutannya gitu ya. Urutannya berbeda dia. Kalau X ranking 1, Y ranking 1, Z-nya malah di sini ranking 2. Berarti kan ketika kita nanti ada ukuran diskordannya gitu ya. Kalau kita bandingkan dengan satu ini diskordan dengan 2 gitu kan. Ya. Bukan konkordan lagi gitu ya. 3 juga diskordan, artinya tidak bersesuaian, lebih kecil. Nanti kita bahas ya. Kalau dia konkordan, kalau dia diskordan gimana. Baik, kemudian keunggulannya tentu ya tidak perlu asumsi normalitas ya, datanya tentu ya juga data yang sifatnya skalanya kan ordinal, itu cukup ya. Jadi kita tidak memerlukan skala yang tinggi ya, interval atau rasio, data ordinal mencukupi ya. Sampelnya juga lebih kecil dan bisa juga kalau ada ranking yang kembar misalnya. Jadi kalau ada pengamatan ranking kembar ini lebih unggul dibandingkan korelasi Spearman lah gitu ya. Kemudian dia datanya pasangan ya. Jadi dia selalu jumlah pengamatan X dan jumlah pengamatan Y itu ya sama ya. Gitu. Oke, setiap pasangan pengamatan merupakan dua pengukuran yang dilakukan pada asosiasi yang sama ya. Jadi skalanya ordinal dan tidak harus mengikuti distribusi tertentu. Dari koefisien tau itu tidak dapat ditarik kesimpulan, namun dapat diinterpretasikan ya. Maksudnya itu ini kayak regresi. Kalau proses regresi kan ada, kalau ini satu berubah naik, ya maksudnya tidak ada nilai besaran itu, tapi kita dapat interpretasikan hubungannya kuat atau lemah gitu kan ya. Dan nilainya antara min 1 dan 1 sih ya, sama dengan koefisien korelasi biasa kan, nilainya selalu di antara min 1 dan 1. Dan ukuran tau dengan korelasi Spearman yaitu RS itu Spearman rank correlation ya. Tingkat hubungan namun keduanya tidak dapat dibanding. Jadi nggak bisa dibandingkan misalnya ini lebih besar daripada korelasi Spearman, nggak bisa gitu karena cara pendekatannya juga berbeda. Ya. Nah ini formulasinya ya, kita kalau datanya tidak ada ranking yang sama itu rumusnya jadi begini nih, 2S dibagi N1 gitu. C ini banyaknya jumlah konkordan dan D ini jumlah diskordan ya. Nanti kita bahas ya. Banyaknya pasangan konkordan dan yang diskordan. Diskordan itu urutannya jadi tidak wajar gitu loh. Yang konkordan itu yang wajar ya. Oke, kalau rankingnya sama ada koreksi dengan ties saja nih ya. Ties dari X maupun ties dari Y ya, pengamatan kembar ya. Jadi di sini 2 ya, tapi ini sebenarnya kan bisa ditulis ini, kalau 2 ini bisa ditulis di sini setengah. Jadi tau itu sebenarnya sama dengan S per setengah N min 1 ya. Bisa ditulis begitu kan ya. Bisa ditulis begitu ya. Kalau dia dikoreksi dengan ties ya di setengahnya ini jadi dia dipisah tuh antara N yang dari X dengan N yang dari Y, sehingga bentuknya jadi akar dari setengah N kali N min 1 dikurang ties di X dengan akar setengah N kali N min 1 dikurang ties dari Y gitu ya. Jadi tiesnya ngitungnya biasa ya, ties kuadrat nanti banyaknya ties berapa. Kalau kembarnya 2 kan berarti 2 kuadrat dikurang 2 gitu kan. Kalau nanti ada banyak ya ada 3 pengamatan kembar 2 semua misalnya, ada sebanyak 3. Baik, oke. Kita lihat kalau sampelnya besar nanti masalah pengujian ya. Nanti masalah pengujiannya itu ya seperti biasa ya, kita akan uji dan nanti ada acuan tabelnya gitu ya untuk menyatakan ini ditolak atau diterima. Jadi H0-nya tentu sama ya, taunya sama dengan 0 ya, lawan hipotesis tandingannya taunya sama dengan, atau ini 2 arah ya. Kalau satu arah berarti ya tau lebih dari 0 gitu ya, tau kurang dari 0 gitu ya kalau satu arah. Ya. Nanti diambil statistik uji, ada beberapa tabel yang menyertakan statistik ujinya pakai S,
pakai S ini ya, statistik linearnya, ada yang pakai tau ya, sama aja ya. Nanti kita lihat ya, tabelnya bisa ngacu ke tabel S maupun tabel tau-nya. Ya. Nah, kalau pengujian kalau dia sampelnya besar, ya ini N-nya lebih dari 10 gitu ya. Nah, ya, itu dia akan mengikuti distribusi distribusi normal ya. Nah, di sini pakai tau min mu ini kalau artinya di bawah H0 kan ya. Kalau H0-nya itu taunya sama dengan 0 ya ini itu 0 kan gitu ya. Kemudian standar deviasinya ini ya, dikonversi ke Z kan ya. Nah, ini hipotesisnya tadi sudah saya jelaskan ya. Kemudian biasa ya. Jadi kalau sampel kecil nanti ada acuannya ya. Apa namanya? Di sini tau hitungnya dibanding dengan tau tabel ya. Ya, ada juga nanti pakai S ya, nanti kita bahas tuh. Nah, kalau sampel besar tadi udah pakai Z gitu kan. Ya, kemudian sampel kecil satu arah atau dua arah kan gitu ya. Tergantung ininya. Nah, di sini tabelnya bisa menggunakan tabel R1 lah ya, R1 dan R2 di punya sini Siegel dan Castellan ya. Nah, itu uji apa namanya sampel kecil ya. Untuk sampel besar kita bisa pakai Z ya. Oke, untuk contoh kita lebih jelas mungkin pakai contoh ya. Ini ada sebuah perlombaan masak terdiri dari 6 kontestan A, B, C, D, F ya. Nah, ini kontestannya, kontestan A, B, C, D, dan E dan F ya. Ada 2 orang juri, sebut saja jurinya X ya jurinya ya. Kedua juri tersebut diminta untuk memberikan penilaian kepada semua hasil masakan diperoleh data ini. Jadi ini kan data interval atau rasio lah ya, karena ini nilai apa skor kan ya. Nah, apakah terdapat hubungan ranking penilaian dari juri X dan Y? Artinya apakah korelasi nilainya kuat ini antara juri X dengan Y gitu kan? Nah, kita menggunakan pendekatan kendal tau ya, observasinya sedikit gitu ya. Nah, di sini kita harus ranking dari yang kecil sampai yang gede. Jadi kalau kita lihat misalnya di sini untuk ranking berdasarkan X gitu ya, nanti kita X. Nah, kalau kita urut secara natural nanti ranking 1 itu A gitu ya. Ranking 2-nya itu C gitu kan ya. Ranking 2-nya C kan ya. Ranking 3-nya itu D. Nah, di sini ya. Jadi kalau di apa ya, diurut nanti di sini ya rankingnya kan sebenarnya aslinya ini kan. Ini satu ya, gitu kan. 1, kemudian ini 2, nah, ya kan. Setelah 2 ini 3 kan ya, ini 4, ya kan. Ini 5, ini 6. Nah, gitu ya. Kalau diurut 1, 2, 3, 4, 5, 6 gitu ya. Berarti 1 itu A kan, gitu ya. Kemudian 2 itu C kan gitu ya. 3 itu D ya kan. Kemudian 4 itu E ya kan. Yang 4B. Nah, 4B ya. F-nya itu 5. Ini F ya, E, F ya. Kemudian 6 itu adalah E ya tadi. Jadi 5 tadi apa? 4 itu B ya tadi ya, ini B. F, ini E, ya kan? Nah, ini berdasarkan diurut berdasarkan urutan natural ya, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ya. Kalau kita ranking ini juri C, ya itu kan ranking satunya ini ya, 1, setelah 1 dia ini 2 ya, betul ya. 64. Setelah 64 kan ini ya, betul ya, 3 ya. Gitu ya. Betul ya, 3, kemudian 71 apa 4 ya kan gitu ya. 4, kemudian habis 71 89 ya, ini 5, ini 6. Urutannya gitu kan. Nah, berarti kalau kita set ini benar nih, kalau ini kan X ya, urutan X, ini urutan Y ya rankingnya. Jadi di sini 42 itu kan 1A kan ya. Berarti C berapa? C itu di sini 2 ya. C kan 2 kan ya. B D, sekarang D berapa? D 3 di sini. Itu ya. D 3, terus B berapa? B-nya 4 ya. B 4 juga kan gitu ya.
Sekarang dia F-nya di sini 6, di sini 5, ya kan? Jadi rankingnya kira-kira gini nih, ya. Yang nggak wajar urutannya kan ini kan. Nah itu nanti ketemu diskordannya gitu ya. Jadi kita coba lihat ya, bagaimana menilai konkordan dan diskordan. Gitu. Jadi misalnya kita di sini mulai dari 2. 2 ini, ya kan? Ini kalau dibandingkan dengan 1 gitu ya, dibandingkan dengan 1 yang di sini nih, ya. Kelola 1 yang di sini kan, ya. Nah, gitu ya. Ya, itu kan ya. Bandingannya dengan 1 di sinilah sebelahnya gitu ya. Nah, ini kan dia lebih tinggi. Jadi kalau yang lebih tinggi urutannya disebut konkordan sesuai gitu ya. C atau plus lah gitu sebetulnya ya. Jadi 2 lebih tinggi dari 1, 3 lebih dari 1, 4 lebih tinggi dari 1, 6 lebih dari 1, 5 lebih tinggi dari 1. Konkordan semua ini. Ya kan? Itu nanti plus kan, ini berarti plus 1, plus 1, plus 1, plus 1, plus 1. Kalau konkordan dibuat plus 1 kan ya. Ya, kemudian nanti 2 sebagai pembanding nih. Kalau 2 gimana? Oh, 2 kalau sebagai acuan, ini ke 1 sebagai acuan ya. Kalau 2 sebagai acuan, 3 ini, ya, 3 ini konkordan, 4 ini konkordan, 6 ini konkordan, 5 konkordan, ya kan? Sekarang 3 konkordan, 4 berarti masih di atas 3, 6 di atas 3, 5 di atas 3. Sekarang 4, 6 dan di atas 4 konkordan, ya, 5 di atas 4 konkordan, ya. Sekarang kalau ini dipasang 6 sebagai basisnya, oh ternyata urutannya 5 di sini, 5 diskordan, karena habis 6 ini kan berbeda, jadi di sini ada diskordan. Ini sebenarnya jumlahnya ini plus 4, terus plus berapa ini? Plus 5 ya. Kalau konkordan kan ini dijumlahkan plus 1, plus 1, plus 5 ya. Ini plus 4, ini plus 3, ini plus berapa? 2, ini min 1. Gitu, ya. Min 1. Ya. Jadi, ya kan, ini kan 5 tambah 4, yang konkordan itu 14 jumlahnya. Kalau Anda mau hitung, boleh lah, gitu ya. Bener nggak 14 gitu ya. Ini kan 5, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 ya. Konkordannya 14, diskordannya 1. Jadi nanti rumusnya kan sebenarnya, kalau Anda perhatikan rumusnya tadi, 2 C min D ya. Jadi kalau Anda bandingkan C min D gitu ya, atau S ini sebenarnya kan C min D kan sebenarnya ya. Makanya dia 14 dikurang 1 kan. Nah, di sini. Ini disam sebenarnya, samnya di sini 13 kan. Nah, semua kemungkinan ya, kalau saudara bandingkan ya, kemungkinan apa namanya ini, urutan yang bisa terjadi itu kalau saya punya bilangan 1 sampai 2 sampai 3 misalnya ya, 4 lah ya. Ini nanti ada kemungkinan urutannya ini ada berapa kombinasi? Ada 4 faktorial ya. Berarti ini ada 6 faktorial. Nah, itu rumusnya sebenarnya ini semua kemungkinan. Dan ini adalah salah satu jumlah yang kita peroleh. Nah, itulah yang dibagi sebagai koefisien korelasi taunya. Di sini 0,867. 13 dari seluruh kemungkinan jumlahnya ya ini kan setengah kali 6 dikurang dikali 6 yang 1. Jadi 6 kali 5 itu 30 ya. Kita ketemu 0,867. Ini ya menunjukkan apa? Ranking-rankingnya cukup sesuai ya. Yuri X dan Yuri Y itu memberi ranking ya sangat kesesuai banget gitu. Artinya X dengan Y berkorelasi kuat kan rankingnya. Hanya ada sedikit yang nyimpang, yang beda antara X dan Y. Makanya nggak bisa sempurna. Bayangkan kalau ini sempurna. Ini 5, ini 6. Ya. Kalau ini 5, 6, di sini kan tetap konkordan kan. Jadi plus 1 gitu konkordannya. Konkordannya berapa? 15. Ya, kalau 15, berarti nanti 15 per 15 kan jadulnya. Gitu ya. Sama dengan berapa? 1. Jadi kalau ini sempurna, nah itu korelasinya akan sama dengan 1. Tahu kendalnya ya. Nah, karena ada meleset 1, nggak ini korelasinya nggak sempurna di sini. 0,867. Gitu. Ya, nah itulah ukuran kesesuaian antara ranking-ranking yang diberikan pada 2 juri itu. Jadi cukup ini ya konkordan. Gitu. Nah kalau diuji signifikan nggak ini berbeda dengan 0? Nah kita bisa uji lah ya. Jadi hipotesisnya sama ya. Tidak ada kesesuaian antara ini. Artinya sebenarnya taunya sama dengan 0 ya kan. Ada kesesuaian berarti taunya
tidak nol ya. Ini uji satu arah apa uji dua arah nih gitu kan. Ya. Nah, kalau misalnya kesesuaian itu sama-sama naik ya. Ini kesesuaian itu artinya ujinya positif ya. Kalau ketidaksesuaian malah negatif gitu ya. Satu naik, yang satu turun gitu ya. Ini ujinya satu arah ya. Nah, Anda ambil nanti di statistik uji ini juga pakai bukunya Siegel ya. Kalau Anda pakai bukunya Siegel itu statistiknya pakai N 6, S-nya 13. Untuk N kurang dari 10. Nah, kita coba lihat ya tabelnya ya. Kalau yang pakai buku Siegel Castellan itu pakai tabel R1 R1 Romawi atau R2 Romawi ya. Nah, kita pakai tabelnya key dari buku Siegel ya. Coba kita lihat ya. Oke, coba share tabelnya ya sebentar ya. Gimana ini? Oke. Mana? Kok musuh saya hilang? Saya stop dulu ya, share screen-nya. Saya coba kasih tabel dari Siegel Castellan ya, nah, bukunya ya. Bentar, kok nggak ada bukunya, sebentar ya. Tadi saya udah buka. Saya gini aja ya, share-nya bukan share ini ya. Oke. Share screen aja ya. Bentar. Share. Bentar ya, saya coba pindah share. Nah ini. Tabel key ya tadi ya. Oke, coba kita share. Nah ini ya. Saudara lihat nggak ini tabel key ya, tabel untuk kendal rank ya. Di sini dia pakai S untuk N berapa misalnya. Tadi untuk N berapa? Tadi 6 ya. Untuk N-nya 6 ya, untuk N6 itu ada ya, N6 ya. Nah, di sini ada N6 ya. Ini kan N-nya 6 ya. Oke. Ya, kemudian kita dapat S berapa tadi? Nah, S-nya berapa tadi? Nah, S-nya kan C min D ya. S-nya 13 ya. S-nya 13 tuh. S-nya 13 ya. Jadi peluangnya dapat alfanya itu p-value-nya 0,0083 gitu. Ya kan ini kita bandingkan dengan apa? Alfa 0,05 misalnya. Ini lebih kecil. Kalau lebih kecil berarti tolak 0 gitu ya. Jadi itu penggunaan tabel di tabel key ya untuk tabelnya punya Siegel. Ya, tapi kalau Anda menggunakan tabel di apa namanya Siegel dan Castellan ya, Siegel dan Castellan, Anda juga nanti bisa bandingkan dengan N berapa N6 gitu ya. Kemudian Anda cari tau-nya berapa, nanti P-nya akan diketahui. Tabel R1, R2 ya. Nah, di situ nanti ada N6 ya, N6. Kemudian Anda dapat taunya 0,867 gitu kan. Nanti Anda cari itu P-nya berapa, probability-nya. Itu p-value kan. Kita akan ketemu p-value-nya 0,08 di bukunya Siegel dan Castellan ya. Nah, karena dia lebih kecil dari alfa, tolak 0 ya. Jadi dia ada korelasi ya, ada kesesuaian ranking yang diberikan oleh juri X dan juri Y ya. Itu ininya penjelasannya. Sampai di sini mungkin kalau ada diskusi, ada pertanyaan dipersilakan ya. Kalau Anda yang mau diklarifikasi langsung saja ya. Jadi bisa punya dua pilihan kita tabelnya ya, bisa pakai tabel key di bukunya Siegel ya, atau pakai itu berarti statistiknya S ya. Nah, pada N tertentu nanti dicari P-nya berapa ya. Atau tabel buku Siegel dan Castellan ya, itu Anda ketemu N-nya 6 gitu, taunya 0,867. Itu nanti Anda ketemu P-nya itu berapa. Alpha p value itu kan. Value. Jadi ini untuk uji satu arah
Ya. Yang di tabel itu untuk tau yang lebih besar dari tau tabel gitu ya, p value-nya itu. Eh, jadi p value ini apa? Peluang apa? Tau lebih besar dari tau tabel kan. Nah gitu ya. Jadi bandingkan nanti dengan type 1 error itu ya, type 1 error yang kita pasang. Ya. Baik, kalau tidak ada pertanyaan kita lanjut ya ke korelasi kendal parsial. Ya. Nanti setelah kita bahas ini Anda bebas untuk mengerjakan yang latihan ya, yang dikumpul di apa namanya Google Classroom ya. Oke, baik, saya kira kita bisa beranjak melanjutkan ke korelasi kendal parsial ya. Jadi kalau saudara perhatikan di sini ada istilah korelasi parsial gitu. Jadi tadi saya jelaskan kalau cuma ada 2X dan Y saja tanpa ada Z gitu, tanpa kita memandang Z gitu, itu korelasinya biasa ya. Tapi begitu ada Z, X, Z, kemudian Z, dan kita memandang penting menyertakan Z, nah kita perlu lihat korelasi X dengan Y dengan menganggap Z-nya tetap gitu ya. Nah itu yang disebut tau X, Y dengan Z tetap gitu kan. Nah ini namanya korelasi parsial kendal ya. Kalau tau X saja, nah itu korelasi kendal saja. Gitu ya. Jadi, nah, itu untuk mengetahui hubungan variabel X dengan variabel Y dengan variabel Z dianggap konstan. Ya. Dapat mengetahui hubungan antara variabel X dan Y, ya, itu apakah hubungan yang langsung terjadi atau dia akibat dari variabel lain. Ya kan? Jadi nanti kita bisa tahu tuh apakah hubungan X dan Y itu terjadi oleh karena variabel lain atau karena keberadaan variabel lain gitu ya. Ya, jadi itu yang kita. Nah, untuk uji signifikansinya ya sampai sekarang cara untuk menguji bahwa distribusi sampling korelasi range parsial ini sama dengan di populasi sebelumnya. Oleh karena itu tidak dimungkinkan untuk melakukan tes signifikan terhadap suatu harga ya. Jadi maksudnya begini ya. Jadi kita mungkin nanti ngetesnya itu ya ada tabelnya kan, tapi nilai dari tau XJ ini kan bisa dalam rentang sebenarnya. Gitu. Ya, mungkin melakukan tes signifikan terhadap beberapa harga gitu ya. Nah, di sini catatannya ya, kalau saudara perhatikan tau XYZ gitu ya, kalau ukuran ini ya adalah hubungan antara X dengan Y dengan efek variabel Z, Z-nya dianggap konstan kan. Apabila tau XY dengan asumsi Z-nya tetap tidak berbeda, ya, tidak berbeda dengan tau XY gitu ya. Tau XY itu korelasi kendal biasa itu. Ya, maka itu artinya hubungan antara X dengan Z, serta hubungan antara variabel Y dengan Z, itu hanya berpengaruh sedikit terhadap hubungan antara X dengan Y gitu. Jadi ini nggak berpengaruh itu terhadap hubungan dengan X dan Y. Jadi keberadaan Z itu tidak menentukan keberadaan korelasi antara X dengan Y. Asalkan nilainya ini tidak jauh beda. Kalau nilainya jauh beda, ya nilainya ini 0,8 gitu, kemudian yang di sini 0,4 kan beda jauh gitu ya. Ya, ini apa namanya? Tidak sama ya. Itu artinya antara Z itu sangat menentukan hubungan antara X dengan Y gitu. Ya kan? Hubungan antara X dengan Y sangat ditentukan oleh keberadaan Z gitu ya. Ya. Jadi itu pentingnya ya. Nah, kalau nggak ada kalau sama ya relatif sama nih ya. Kalau tau XY Z ini sama dengan tau XY gitu. Itu artinya sebenarnya hubungan antara X dengan Y itu independen terhadap variabel Z. Ya. Jadi bebas ya, tidak dipengaruhi oleh Z. Jadi seperti biasa ya prosedur pengujiannya nanti sama ya. Jadi tapi ini cara apa namanya membuat nilainya ya. Itu menghitung tau XY-nya, Z-nya itu dengan menggunakan tabel begini. Jadi tentu nanti ada sesuatu ya yang di sini yang dianggap sebagai variabel yang efeknya dianggap sebagai dianggap konstan dulu gitu ya Z itu. Ya nanti sudah pilih kan. Nah di sini yang jadi patokan nanti range Z-nya gitu. Ya.
Jadi setelah di rank, ini kan apa namanya, bandingkan misalnya A dengan B, A dengan C, A dengan D, dibandingkan semua komponen ya, bandingin itu semuanya. Kalau A dengan B berarti apa? Berikan tanda plus kepada siapa pasangan yang ranking rendah mendahului yang ranking tinggi. Jadi 1, 2 kan gitu kan, 1, 3 gitu kan. Jadi makanya ini di plus 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 semuanya. Nah, kalau misalnya di X, kalau saudara perhatikan di situ, rank X itu kan, kalau A dibanding B, nah ini 3 dibanding 1, itu kan minus, ya kan? Ya gitu ya. Kemudian A dibanding C, A dibanding B, A dibanding C, nah, A-nya lebih tinggi daripada C kan? Nah, baru kemudian A dibanding D, baru plus ya. A-nya dibanding D ini baru plus dan seterusnya. Jadi kita dapat nanti kelompok tabulasinya gini. Pasangan Y bertanda sama dengan Z. Nah, pasangan Y yang tandanya sama dengan Z kan ini kan ini pasangannya sama ya. Ada berapa? Nah, di sini yang Z yang pasangannya sama dengan Z. Ya. Ini belum 1, 2, 3, 4, 5 ya. Ya 5. Ya, tetapi yang ini kan pasangan Y bertanda sama dengan Z ya. Tapi nanti diambil nih pasangan X yang bertanda sama dengan Z, pasangan X yang bertanda sama dengan ini, sama ini, sama ini, sama ini. Jadi cuma 4 di sini. Ya kan, gitu ya. Dan seterusnya frekuensinya, sehingga tau X-nya bisa ditulis dalam bentuk A min BC itu ya. Nah, dengan cara seperti ini ya, nanti kita bisa membuat perhitungan tau X titik dalam dengan asumsi Z tetap. Dengan rumus ini, AD min BC bagi akar apa? Perkalian ya, A plus B dikali C plus D gitu ya. Kali A plus C ya kan. Ini A, komponen A, ini komponen B, ini komponen C, komponen D. Dari situ kita dapat tau X ini ya. Nah, itu kalau sampelnya kecil begitu, kalau sampelnya besar, nah itu ngitung tau X-nya bisa pakai formula ini. Ini tau kendal biasa, ya. Jadi Anda hitung dengan menggunakan tau kendal biasa, ya. Akan dapat tuh formulanya ini ya. Ini korelasi kendal parsial. Ya. Nah, contoh ya, ini kita perluas ya. Ini ada 3 juri, tapi apakah juri Z ini mempengaruhi penilaian juri X dengan Y gitu ya? Apakah hubungan antara penilaian juri X dan juri Y itu diakibatkan oleh adanya hubungan antara masing-masing juri tersebut dengan Z. Jadi apakah Z itu menentukan di situ ya hubungan antara X dengan Y. Nah seperti biasa nanti Anda biasa ya Anda ranking, kan Anda ranking dari yang terkecil ke yang terbesar ya. Nanti masih diurut A, B, C, D, E, F ya, nanti seperti biasa ya A dibanding B, A dibanding C gitu ya, capek juga ya kalau ada banyak kan bandingnya ya. Ini ada berapa ini? Kalau 6 berarti 6 kombinasi 2 kan ya, yang kita bandingkan itu Z-nya. Ya kan, 6 kombinasi 2 kan, 6 kombinasi 2 itu berapa? 6 faktorial dibagi apa? 4 faktorial, 2 faktorial ya. Jadi 6 kali 5, ya kan? Kali 4 faktorial, dibagi 4 faktorial, 2 faktorial ya. Coret-coret ya. 6 kali 5 dibagi 2 faktorial. 6 kali 5 kan 30. 30 dikali dibagi 2 ya, 15. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Ada 15 pasang kan itu ya, kita bandingkan. Jadi totalnya nanti selnya itu isinya 15. Mana yang masuk ke tanda pasangan Y bertanda sama dengan Z, mana yang masuk pasangan X yang bertanda sama dengan Z, gitu. Ya, 11 ya. Ada 11 tuh. Jadi Z-nya dia sebagai dibuat konstan kan gitu ya. Nah, dari sini kita dapat tau X-nya, ya kan. Atau Anda pakai rumus yang ini, ngitung
boleh aja ya, boleh ya. Nah, tapi terserah mau ngitung yang mana lebih cepat kan ya, bisa dihitung mana saja. Ya. Nah, kalau saudara bandingkan, kalau kita hitung tau XY dengan Z tetap itu 0,829. Dan kalau kita hitung tau XY saja, nah ini tau XY kan, ini tau XY dengan Z tetap itu kan, nilainya nggak beda jauh ya. Sehingga dapat disimpulkan bahwa sebenarnya hubungan antara penilaian juri X dengan juri Z hanya sedikit dipengaruhi adanya hubungan antara masing-masing juri tersebut dengan juri Z. Jadi keberadaan juri Z itu tidak berpengaruh banyak di dalam memberikan penilaian oleh X maupun oleh Y gitu. Jadi itu kira-kira ya manfaatnya. Nah, bagaimana cara mengujinya ya, sama ya. Anda mengujinya sama ya. Ini uji satu arah ya. Kalau Anda nanti pakai tabel, ada di tabel S ya, di bukunya Siegel and Castellan. Itu nanti Anda sorot misalnya N-nya 6 dengan alfa 5%, nanti ketemu tau X tabel ya. Tau X tabelnya itu 0,6 ternyata batasnya. Nah, kita dapat dari statistik hitungnya 0,8. Ini kan lebih dari 0,6. Signifikan berarti tolak H0 gitu. Ya gitu ya. Tapi untuk pengujian dengan sampel besar Anda bisa uji pakai Z. Hanya agak ini ya, agak berbeda dengan yang tadi ya. Ya, tetapi ini nanti Anda bandingkan dengan Z tabel kan, Anda masukkan atau Z-nya Anda ketemu Z. Kalau Z-nya lebih dari Z tabel kan tolak H0 juga gitu ya. Saya kira itu yang kita diskusikan dua topik ini. Saya kira kalau ingin ada klarifikasi, pertanyaan, ya, kita persilahkan dulu ya sebelum nanti Anda mengerjakan tugas. Izin bertanya, Pak. Ya, silakan pilih ya. Iya, Pak. Tadi dibilang kan waktu Kendall parsial itu tidak berbeda jauh ya, Pak. Nah, itu jauhnya itu ada ukuran khusus atau enggak, Pak? Iya, iya. Bisa dibilang jauh itu ketika dia selisih berapa gitu. Ya, ya. Itu Pak pertanyaan saya. Nah, ini cakep nih pertanyaannya Billy ya. Nah, ini ciri khas pertanyaan statistician ya. Jauh itu berapa kan harus ada signifikannya gitu ya kira-kira kan ya. Jadi kita coba lihat ya di sini kembali. Kalau nggak berbeda jauh gitu, nanti Anda bisa mengujinya sebenarnya. Ya. Jadi yang ini tadi ya, yang kita hanya pakai perkataan jauh sama apa dekatnya itu. Ya ini kan ya, ini kan 0,867 sama 0,829 ya. Ini kita katakan dekat, ya, tidak berbeda jauh gitu. Tapi kita nggak melakukan pengujian kan. Pertanyaannya pilih kira-kira begitu. Jauhnya berapa ya? Gitu. Nah sampai saat ini saya enggak ngetokkan nemu juga ya. Ini mestinya kan kalau kita uji kan harusnya gini kan H0 tau XY lah ya. Itu sama dengan tau X Y lawan Z ya kan. Lawan hipotesis tandingannya gini kan. Tau XY tidak sama dengan tau X, Y, Z gitu. Mestinya gitu ya. Mestinya gitu ya. Jadi nanti kalau Anda mau pasang boleh aja, tetapi harus bikin tabel sendiri nih. Karena kan kalau kita udah tahu ya, misalnya tahu XY-nya itu kita uji, kita udah tahu sebenarnya tahu XYZ-nya gitu ya. Ini kan nilainya kita bisa, yang selama ini kan kita pakai pasangan begini kan, tahu XY sama dengan 0 kan, lawan hipotesisnya tahu XY tidak 0 gitu. Atau yang uji yang ini, terserah mau yang mana nanti ya. Tapi sekarang hipotesisnya jadi kita uji kalau kita tahu nilainya ini kita misalnya duga 0,82 berarti kita tahu XY sama dengan berapa? Berapa itu? 0,829 ya, 0,829. Sayangnya kita harus buat tabel sendiri nih, Billy ya kalau kita mau uji karena distribusi yang dipakai di tabel apa nih S misalnya ya atau tabel yang Q tadi ya R1 R2 itu tabelnya itu tabel kalau hipotesis nolnya itu sama dengan 0 itu gitu TX-nya ya. Kalau sama dengan sini harus ada koreksi itu gitu ya. Ya kan? Gitu ya. Nah, jadi selama ini kan kita pakai kalau kita pakai analogi distribusi normal ininya kan 0 kita pasang gitu kan. Nah, sekarang tuh ininya bergeser bukan 0 gitu ya. Ya. Kayak dulu kita punya hipotesis 0 apa?
mu sama dengan 0 misalnya. Sekarang kita hipotesisnya bukan mu sama dengan 0, tapi mu sama dengan 6. Nah, gitu kan. Nah, itu dulu kalau pakai Z kan, Z-nya itu pakai apa? X min mu kan. Mu ini mu di bawah 0 kan, gitu ya. Kalau kita pakai Z. Nah, kalau untuk sampel besar bisa itu dengan menggunakan Z gitu ya. Bagaimana kalau untuk sampel yang kecil? Gitu. Nah, sampel kecil kita perlu bikin distribusi nih. Distribusi kalau hipotesisnya bukan hipotesis sama dengan 0 gitu. Sejauh ini saya nggak menemukan ya. Jadi akhirnya analisisnya seperti ini memang apa namanya? Ini kalau kita lihat ya 0,829. Kalau Anda mau lihat bandingannya gini ya, tau di bawah 0,829 ini berapa gitu kemungkinannya ya. Nah, di tabel apa itu S ya tadi. Di tabel ya tabel S ya. Misalnya 0,6, ini beda jauh namanya. Ini beda jauh ya. Gitu. Jadi seberapa jauh sepanjang dia nggak beda cukup apa nih? Nggak lebih kecil dari 0,6 gitu. Misalnya kita 0,7 dengan 0, ini nggak beda jauh kita katakan. Tapi kalau dia nanti kita lihat ya p value 0,6 ini kan ada peluangnya ya. Nah, berapa persen gitu ya. Nah, di tabel nanti ada tuh 0,6 itu kita lihat ya tabel S ya. Nah, kita lihat tabel S 0,6 untuk alfa 5% dengan N berapa? Dengan N6 ya. Itu 0,025 itu masih. Jadi alfanya masih 0,025 ya. 0,667 0,10 itu 0,472. Ya, jadi kalau di antara 0,472 sama 0,6 ya itu ya. Kalau kita pakai alfa 5% ya di 0,6 ini yang kita katakan beda jauh dengan 0,829 atau dengan kata lain ya kalau nanti nilai tau XYZ-nya ini misalnya ini 0,6 gitu, itu kita katakan Z peranannya besar itu gitu ya. Karena beda jauh kan gitu ya. Nah, jadi sepanjang ini tidak apa namanya ya secara kualitatif ya, mestinya kita bikin distribusi untuk apa namanya tau XZ ini ya, tau XZ ini yang tidak digunakan untuk menguji H0 sama dengan 0. Gitu, ya. Jadi kira-kira gitu ya, Billy, jawaban saya. Jadi pengujiannya kita nggak ada uji khusus, tapi pembandingannya jadi gini kan. Jadi kalau ini sepanjang tidak sampai 0,6 aja, ini masih dianggap dekat gitu ya. Gitu. Berarti dibandingkan dengan tahu tabel yang XYZ ya Pak, keduanya? Ya, jadi sebenarnya gini ya, ini kan artinya tidak berbeda 0 kan. Kalau dia 0,6, di bawah 0,6, ini misalnya kita ketemu di sini 0,5. 0,5 itu terima H0 kan. Jadi berbeda dengan 0. Memang harusnya kita punya distribusi H0-nya gini. Tau XYZ itu sama dengan 0,86. Itu kita uji begini kan. Nah, gitu nanti statistiknya kan. Baik, Pak. Gitu. Sudah paham. Ya. Nah, terima kasih, Pak. Baik. Ada lagi? Pak, izin di ranking yang kedua itu 1,5 mau dibandingkan sama ranking yang pertama itu 2. Jadi kan kalau 1,5 itu ranking rata-rata dari 1 sama 2 Pak. Itu kalau misalnya dibikinnya C apa D Pak? Nah, ranking kembar ya maksudnya ya? Iya. Kalau di Kendall tahu. Jadi bagaimana kalau ada ranking kembar? Jadi sebentar kita slideshow. Ya, slideshow. Di Kendal Toh ya. Iya, Pak. Nah, ini kan dari ranking kembar maksudnya. Maksudnya gimana? Ini misalnya kembar gitu. Iya, misal ada ranking kembar gitu, Pak. Ya. Bandinginnya gimana? Ini ya, konkordan atau diskordannya C atau masuk D gitu ya? Iya, Pak.
bagaimana kalau rankingnya kembar? Ini pertanyaannya cakep juga ya, kalau ada ranking kembar. Kita di sini ada prosedur memberikan ties ya, kalau tidak salah ada rumus ties ya, kembar. Ya, kita lihat coba di bukunya Siegel Castellan ya. Di situ ada cara menghitung tau XY kalau ada pengamatan kembar ya. Ada pengamatan kembar. Dikoreksi dengan pengamatan kembar dari X dan pengamatan kembar dari ya. Jadi di situ ada ya cara membandingkan, misalnya nanti kan antara X dengan Y itu kan dibandingkan ya, rankingnya itu sebentar, mungkin kasusnya kalau kembar semua ya, bentar ya. Kita perlu kasih contoh ya. Misalnya kita ambil contoh ya, ini X ya, ini Y gitu ya. Ini berapa? Taruhlah ada kembar X ya, 1,5 gitu ya. Di sini 1,5 gitu ya. Ini kan 1 sama 2 ya. Kemudian ini 3, 4, 5 gitu ya misalnya. Ya, atau tambah 6 lah. Ranking naturalnya begini kan. Kemudian nanti kita di Y ini ada 1, kemudian ini 2,5 gitu ya. Kemudian ini ada 2,5 ya, antara 2 dan 3 kan. Kemudian di sini 5, di sini 4, di sini 6 misalnya gitu ya. Berarti kita harus bikin konkordansi kan. Jadi konkordansinya adalah misalnya nanti di sini 1 ya sebagai basis. Berarti kalau di sini 2,5, ini berarti kan konkordan. Ini 2,5, berarti ini konkordan, gitu kan? Ini masih konkordan juga. Ini konkordan, ini konkordan, gitu kan? Oke. Nanti kalau di sini basisnya adalah 2,5 gitu kan? Ini 2,5 lagi kan? 2,5. Pertanyaannya mungkin ini ya, 2,5 dengan 2,5 ini kan? Nah itu apakah konkordan atau kita hitung diskordan? Gitu. Itu ya pertanyaannya barangkali ya. Nah di halaman berapa ini? Di halaman itu dinilai 0 ya. Kalau 1,5 dengan 1,5 misalnya. Kalau 2,5 dengan 2,5. Jadi dia di sini konkordan atau diskordan, karena nilai konkordan ini setara dengan +1 kan, jadi dihitung 1. Jadi kalau misalnya ini 2,5 kan, 2,5 banding 2,5 ini 0 gitu ya. Jadi kita pakai 0 dia. Kalau 2,5 di sini dengan 2,5 di sini gimana? Sorry, ini kan 2,5 diambil dari sini, 2,5 ini berarti kan bandingannya ya. Nah gitu ya. Nah, jadi ini gini. Jadi 2,5-nya menjorok ke sini ya. 2,5 ini dibanding 2,5 ini 0. Nanti 5 ini konkordan, 4 konkordan, ini konkordan, gitu kan. Kemudian nanti 2,5 di sini ya, 2,5 ini kita kasih lagi. Oh 5, oh konkordan, itu kan. Jadi kalau dia dibandingin dengan nilai yang sama ya, rankingnya dia kasih kode 0 ya. Kenapa 0? Karena dia nggak ada konkordan, nggak ada diskordan. Jadi sebenarnya yang kasih C konkordan itu skornya +1, dijumlahkan kan 1. Itu jadi yang konkordan di sini berapa? Yang konkordan di sini dengan 2,5 ya cuman 5, 4, 6, cuman 3 biji kan. Gitu ya. Tadi siapa ya antonya ya? Betul lah. Nah, gitu cara membuatnya ya. Baik, ada lagi? Di halaman di bukunya Castellan halaman 250 Anda bisa lihat ya cara memberikan ranking yang untuk kembar ya, dan cara menyusun konkordan dan diskordannya dia. Dia kasih konkordan itu +1 dan yang diskordannya -1. Kalau dia sama, jadi sama-sama 1,5 gitu, 1,5 itu dikasih nilai 0 gitu ya. Baik, ada lagi? Ya, kalau tidak ada, ya saya kira sudah jelas ya semuanya. Nah, silahkan dikerjakan tugasnya, ya, tugas yang ada di file tersendiri itu ya, itu nanti Anda submit di Google Classroom ya. Nanti minggu depan kita coba berikan feedback ya, pekerjaan Anda sudah tepat atau belum ya. Yang satu pakai kendal
tau, yang satu kendal tau parsial ya. Jadi ada 2 soal itu. Ya. Saya kira demikian. Kalau tidak ada pertanyaan, nih Anda bisa mengerjakan masih nyalakan Zoom juga monggo. Tapi kalau saya mohon izin untuk meninggalkan ruangan Zoom. Jadi silahkan tugasnya dikerjakan. Anda juga boleh sebenarnya meninggalkan ruang Zoom ya. Tapi Anda jangan lupa dikerjakan tugas itu dan disubmit di Google Classroom ya. Saya akan upload filenya juga di Google Classroom. Tadi saya lupa hanya ngirim ke Albert saja dan disampaikan ke Anda. Tapi semuanya sudah dapat kan ya filenya ya. Jadi tidak jadi masalah ada di WA kan. Baik. Kalau tidak ada pertanyaan, saya kira cukup ya. Atau gimana ada sebelum kita tutup? Nah, kalau tidak ada, saya akhiri sampai di sini.